Umi kelas 5, ketemu lagi dengan Umi Bun di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita belajar Bahasa Indonesia pada halaman 53. Nah, kita belajar tentang menemukan ide pokok dalam teks. Bagaimana cara menemukan ide pokok dalam teks? Yuk kita tonton terus ya videonya. Menentukan ide pokok dalam teks. Nah, anak Umi, sebelumnya kita sudah belajar mengenai ide pokok dan bagaimana cara menemukan ide pokok. Nah, sekarang kita belajar menentukan ide pokok dalam suatu teks. Sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam sebuah teks. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok biasanya berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, anak Umi, di sini ada contoh teks cara berjalan yang benar, di mana kita akan mencari yang mana ide pokoknya dan yang mana kalimat utamanya. Anak Umi bisa melihat di buku anak Umi pada halaman 53 yang berjudul Cara Berjalan yang Benar. Nah, dibaca dengan teliti ya nak, agar kita bisa menemukan yang mana kalimat utamanya dan yang mana ide pokoknya. Oke? Nah, sekarang kita mencari kalimat utama dan ide pokok pada paragraf pertama. Sebelumnya Umi ingin bertanya, dalam paragraf pertama ini terdapat berapa kalimat ya? Dalam paragraf pertama ini terdapat 3 kalimat. Kalimat yang pertama adalah dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain. Kalimat kedua, umumnya kita berpindah tempat dengan cara berjalan. Dan kalimat ketiga adalah berjalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti melangkahkan kaki bergerak maju. Nah, setelah kita membaca teks berikut, di paragraf pertama kita dapat melihat kalimat utamanya. Kalimat utamanya terdapat di awal kalimat. Nah, yang mana ya? Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bergerak dari tempat satu ke tempat lain. Nah, setelah kita menemukan kalimat utamanya, kita dapat menyimpulkan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah setiap hari kita selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, setelah kita mendapat kalimat utama dan ide pokok dari paragraf pertama, kita akan mencari kalimat utama dan ide pokok pada paragraf kedua. Nah, setelah kita membaca dengan teliti paragraf pertama, kita dapat melihat kalimat utamanya pada awal kalimat, yaitu kita dianjurkan melangkahkan kaki sekitar 10.000 langkah setiap hari untuk menyehatkan tubuh kita. Nah, setelah kita menemukan kalimat utamanya, ide pokoknya dapat kita simpulkan untuk menyehatkan tubuh kita dianjurkan melangkahkan kaki 10.000 langkah setiap hari. Nah, untuk paragraf yang ketiga, cari ya yang mana kalimat utamanya dan yang mana ide pokoknya. Nah, Naomi, bagaimana? Sudah paham kan materi hari ini? Oke, sampai jumpa di video Umi berikutnya dan jangan lupa kerjakan tugasnya.